Selamat pagi, perkenalkan nama saya Keton Noviani, NIM 0566740088, Prodi Sistem Informasi dari UP BJJ Denpasar. Hari ini saya akan melaksanakan praktikum tugas 2 mata kuliah basis data. Contoh kasus untuk tugas 2 ini adalah berdasarkan entity relationship diagram di atas, silakan buat ke dalam basis data MySQL yang ada pada Sampipi dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Tahapan pelaksanakan praktikum 2 ini, yang pertama, membuat database dari ERD yang sudah ditentukan. Pertama-tama kita aktifkan dulu Apache dan MySQL pada Sampipi. Kita klik Start. Jika sudah dalam posisi ini, berarti Apache dan MySQL sudah aktif. Dan kita klik menu admin untuk bisa masuk ke tampilan PHP My Admin. Dan berikut ini merupakan tampilan dari PHP My Admin. Selanjutnya kita akan membuat database dari ERD tersebut. Yang pertama kita klik New. Kita masukkan nama database yang akan dibuat. Saya masukkan database, nama database-nya adalah rumah sakit. Lalu pilih Create. Dan database rumah sakit sudah berhasil dibuat. Tahapan yang kedua adalah membuat tabel sesuai dengan entitas yang sudah ditentukan beserta atribut dari masing-masing entitas dan tentukan juga origin key-nya. Kita akan coba membuat tabel dokter beserta atribut-atribut yang ada pada tabel dokter tersebut. Pada tampilan PHP My Admin, kita buat terlebih dahulu nama tabelnya. Jumlah kolomnya itu adalah 7. Kita klik Create. Tabel dokter sudah berhasil dibuat. Untuk selanjutnya kita masukkan atribut-atribut yang ada pada tabel dokter tersebut. Ada ID dokter. Tipe datanya kita pakai integer. Panjang karakternya kita pilih 10. Kita tentukan juga primary key-nya. Dan kita aktifkan auto increment-nya. Selanjutnya nama dokter, tipe data kita pakai varchar, panjang karakter 50. Lalu tanggal lahir, kita pakai tipe data pakai date. Lalu ada alamat dokter, tipe data pakai varchar, panjang karakternya kita pakai 100. Ada nomor HP, kita pakai varchar. Panjang karakter 15. Selanjutnya ada spesialis, tipe data kita pakai varchar. Untuk panjang karakternya 50 dan yang terakhir waktu kerja varchar 100. Dan jika semua atribut-atribut dalam tabel dokter sudah diinputkan lengkap, selanjutnya klik Save. Dan tabel dokter beserta atribut atau field-nya itu sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan buat tabel berikutnya seperti pasien dokter, pasien, daftar, administrator, dokter admin beserta atribut-atribut dari masing-masing tabel tersebut. Namun videonya akan saya percepat. Jika semua tabel sudah dibuat,
maka tampilan PHP My Admin-nya akan jadi seperti ini. Tahapan selanjutnya adalah kita akan menentukan foreign key. Foreign key sendiri adalah field dalam satu tabel yang dapat menghubungkan antara dua tabel. Jika dilihat dari relasi pada IRD ini, kita dapat tentukan foreign key-nya adalah ID admin dan ID dokter pada tabel dokter admin, ID admin dan ID pasien pada tabel daftar, dan ID pasien dan ID dokter pada tabel pasien dokter. Kita akan tentukan foreign key-nya yang pertama pada tabel pasien dokter. Foreign key-nya yakni ID dokter dan ID pasien. Kita klik more. Selanjutnya index. Oke. Sampai muncul kunci berwarna silver. Selanjutnya ID pasien. Selanjutnya kita akan melakukan step yang sama ke tabel foreign key pada tabel dokter admin dan tabel daftar. Tahapan yang ketiga adalah membuat desain database dan relasi antar tabel. Terlebih dahulu kita klik dulu nama database-nya, database rumah sakit, lalu pilih desainer. Dan setelah pilih desainer akan tampil tabel-tabel atau daftar tabel yang ada pada database rumah sakit. Namun terlebih dahulu kita rapikan dulu tabel-tabel berikut. Setelah dirapikan, kita save terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat relasi untuk setiap foreign key-nya. Ini merupakan relasi dari tabel yang sudah kita buat. Tahapan yang terakhir, kita akan coba melakukan transaksi data manipulation language untuk setiap perintah insert, update, delete, dan select. Kita akan coba melakukan insert data pada tabel pasien. Mula-mula kita tentukan dulu berapa data yang ingin kita input. Setelah proses insert data selesai, kita akan cek pada tabel pasien apakah data yang sudah kita insert tadi sudah muncul atau tidak pada tabel pasien. Dapat dilihat semua data yang tadi kita sudah insert sudah muncul pada tabel pasien. Selanjutnya untuk menu update kita bisa pilih edit, klik edit. Dan kita bisa merubah data yang ingin kita rubah. Misalnya kita rubah data nama.
dan data yang kita edit sudah berubah. Selanjutnya untuk delete, kita bisa pilih menu delete. Oke. Maka secara otomatis data yang kita pilih akan terhapus. Selanjutnya kita bisa insert kembali untuk data yang sudah kita hapus. Kita cek lagi pada ID pasien. Data tersebut sudah muncul kembali. Selanjutnya kita bisa lakukan menu select pada tabel pasien. Di sini saya akan menampilkan data jenis kelamin laki-laki pada tabel pasien. Jadi pilihannya select bintang from nama tabelnya, where jenis kelamin L, laki-laki. Jadi nanti data yang muncul adalah data pada tabel pasien yang berjenis kelamin laki-laki. Ya, data yang muncul adalah data pasien yang berjenis kelamin laki-laki. Sekian penjelasan praktikum tugas 2 dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.